Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Tiara Sari, NPM 521193, kelas 4E, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria MPD, dengan materi pelajaran perbedaan dan perubahan kurikulum di Indonesia. 1. Hakikat perubahan kurikulum. Hakikat kurikulum adalah kegiatan yang mencangkup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, sarana-sarana strategi belajar mengajar, pengaturan-pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal mencangkup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan, serta mewujudkan anak didik yang memuat semua aspek, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan dan perubahan kurikulum terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, relevansi, yang kedua, fleksibilitas, yang ketiga, kontinuitas, yang keempat, efektivitas, yang kelima, efisiensi. Ketiga, landasan pengembangan dan perubahan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofi, yang kedua, landasan psikologis, yang ketiga, landasan sosiologis, yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IMTEK, yang kelima, landasan budaya. 4. Perubahan dan perbedaan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum rencana pelajaran atau 1947. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda, atau disebut dengan Leerplan yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Kurikulum rencana pelajar 1947 mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Yang kedua, kurikulum rencana pelajaran terurai atau 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini juga seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintahan menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar atau SD, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 adalah penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai 1952 hingga kurikulum 1964. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, pengerti, dan beragama. Yang kelima, kurikulum 1975. Pemerintahan kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Latar belakang kelahirnya akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional, metode, material, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 disebut tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat. Ciri khususnya kurikulum 1984 lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. 7. Kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan didilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsip. Pada kurikulum ini
ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catarulan. Dengan pembagian waktu tersebut diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali catarulan dalam setahun. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kedelapan, kurikulum 2004. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yaitu perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Kesembilan, kurikulum 2006. Kurikulum 2006 inilah yang biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 2003. Ke-10, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti 1 dan sikap sosial pada kompetensi inti 2. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia. 11. Kurikulum darurat. Kurikulum darurat dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidik untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Ke-12, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka belajar merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Karena kurikulum merdeka belajar menerapkan konsep kebebasan dalam menentukan minat dan pembelajaran, kurikulum merdeka yang seharusnya disebut dengan kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada material esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.